Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CKB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan mendemonstrasikan kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Rohani dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Saya Eko Setio Pambudi Wibowo dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Dan saya Erni Puji Astuti dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat, luar biasa, baik. Alhamdulillah. Ini sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian hari ini ya. Baik Pak, untuk coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Antara lain yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau memberikan tanggapan. Kemudian pertanyaan dari Pak Eko. Kemudian yang keempat, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya Pak. Ada 3, yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi. Pada konfirmasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Pak Eko. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini Pak? Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu. Yang pertama terkait presence atau kehadiran gitu dari proses coaching nanti. Kemudian yang kedua adalah kegiatan mendengarkan aktif gitu. Kemudian dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu adalah 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya siap, bagus sekali. Jadi ada kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching nanti Pak? Oke, dalam kegiatan coaching nanti ya Bu, saya ingin mengembangkan yang spesifik itu di kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Iya, bagus, mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Oke, pada proses coaching kali ini saya sebagai coach ingin ya istilahnya apa ya, berusaha supaya coachee saya itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari langkah-langkah nyata gitu ya terkait solusi dari permasalahan dari coachee itu tersebut. Itu yang ingin saya harapkan seperti itu. Iya, semoga nanti lancar ya. Demikian ya Pak Eko untuk praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee dengan Ibu Erni, dan semoga tujuan dari coaching tersebut dapat tercapai. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktu yang telah diberikan pada saat ini ya untuk kegiatan praobservasi, sehingga saya ada gambaran untuk apa saja yang harus saya lakukan ketika coaching nanti, terutama terkait apa saja tadi rubrik penilaiannya, kemudian prinsip coaching yang
akan Ibu amati juga. Itu terima kasih sekali sudah dijelaskan kepada saya sebelum proses coaching dimulai. Terima kasih Bu Siti. Nah, kita ketemu lagi nanti mungkin pasca coaching Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Eko. Pak Eko bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga, Bu Erni. Nah, ini Bu Erni, dengar-dengar kemarin kan Bu Erni ada sesuatu hal ini yang ingin disampaikan atau diceritakan ke saya. Itu terkait nopo nggih, Bu? Betul Pak Eko, kemarin ya maaf sebenarnya kemarin pengen langsung cerita ya Pak, cuma situasinya yang belum memungkinkan. Oke. Jadi ini kebetulan ketemu dengan Pak Eko, jadi saya akan menyampaikan tentang permasalahan saya Pak. Oke, permasalahan apa itu Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya ya permasalahan tapi ya tidak terlalu berat banget sih Pak. Ya ini hanya semacam apa ya yang saya hadapi di kelas itu Pak. Oke. Itu terkait dengan ya saya kan mengajar bahasa Inggris ya Pak. Ya, ini. Antusias anak-anak itu kurang Pak. Oh. Iya, apalagi ya pada jam-jam terakhir begitu ya Pak. Anak itu sepertinya tidak antusias terhadap pelajaran saya gitu Pak. Oke Bu, berarti kalau boleh saya garis bawahi itu permasalahannya itu terkait antusias siswa gitu ya dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran bahasa Inggris di Bu Erni ketika jam terakhir gitu. Betul, Ibu. Pak. Nah, oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu Erni, kira-kira obrolan kita ini Bu Erni itu menginginkan tujuannya itu mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Ya kalau saya sih kepinginnya mendapatkan solusi ya Pak, kemudian okay. juga nanti langkah-langkah apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mengatasi apa yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke, Ibu Erni, semoga nanti di obrolan kita ini nanti tercapai Ibu itu solusi-solusi dari permasalahan Bu Ya, Erni. Pak, Nah, kalau boleh tahu Ibu Erni itu kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan kok anak itu kurang antusias di pembelajaran Bu Erni, kalau yang mungkin Bu Erni rasakan gitu loh. Kira-kira penyebabnya apa saja itu? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin karena ya dari saya sendiri dulu ya Pak ya, mungkin karena saya juga mungkin dalam mengajarnya mungkin kurang menarik bagi mereka, kemudian di jam-jam terakhir mereka juga kadang sudah terlalu capek begitu. Jadi ya itu saja sih Pak permasalahan yang mungkin saya rasakan seperti itu. Oke Bu, berarti tadi persoalannya itu kemungkinan besar penyebabnya itu karena tadi ya mungkin pengemasan atau kontennya yang kurang menarik tadi Ibu sampaikan, dan di jam pembelajaran terakhir kondisi siswa yang sudah capek gitu. Nah, kira-kira Ibu dari persoalan itu Ibu pernah atau Ibu memiliki role model lah itu istilahnya dari teman-teman yang sama juga posisinya mengajar di jam terakhir tetapi pembelajarannya itu anak antusias gitu. Itu ada rekan yang seperti itu, sudah berhasil menciptakan seperti itu, sudah ada atau belum? Atau mungkin dari pihak Bu Erni sendiri itu mungkin pernah tidak melakukan pembelajaran yang di suatu ketika itu, suatu waktu itu ternyata anak antusias itu. Pernah itu atau? Ya kalau saya sih pernah lihatnya dari video ya Pak, dari YouTube itu ya Pak. Kalau saya lihat tapi ini juga belum saya terapkan ya Pak. Saya baru melihat dari video-video itu untuk pembelajaran yang menarik begitu. Saya sudah berusaha mencari dari video-video pembelajaran tersebut Pak. Oke, dan itu dulu ya pernah dicari itu seperti itu ya? Pernah Pak, pernah. Cuma saya belum pernah menerapkannya Pak. Oh, gitu. Berarti baru sampai tahap mencari gitu. Betul. Dan membuat media pembelajarannya itu, Iya. tapi belum diimplementasikan. Betul, Pak. Nah, kira-kira ini ya Bu, dari persoalan itu tadi ya, dari skor 1 sampai 10 kondisi real di lapangan terkait antusiasme siswa itu terhadap pembelajaran. Kalau 10 itu bisa dikatakan ideal, 1 sampai 10 antusiasme siswa itu di skor atau level berapa itu Bu?
Ya tidak mencapai 7 Pak. Tidak mencapai 7. Iya, Di itu skor yang- berapa? Ya sekitar 6 Pak. Sekitar 6. Iya, 6. Berarti kalau di predikat itu ya, kalau di penilaian kan ada predikat itu. Kalau 6 berarti kan cukup, Ibu. Cukup Pak, Cukup hanya lah. cukup saja belum Iya. memuaskan. Nah, kira-kira ini nanti ya dari kegiatan ini itu Bu Erni ingin menaikkan ke level berapa? Kalau saya sih ya kalau mau naikkan pengennya yang maksimal ya Maksimal, Pak, 10 10. begitu iya. Tapi kalaupun tidak ya paling di level 8 lah. Di level 8. Iya. Paling tidak seperti itu Pak. Oke, untuk mencapai level 8 itu tadi ya Bu, kira-kira Bu Erni punya apa pemikiran itu terkait pemecahan masalahnya atau tidak itu? Ya kalau saya sih pemikiran saya mungkin karena tadi kan saya juga kembali pada diri saya sendiri Iya. ya Pak. Mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik Oke. dengan menyisipkan di situ mungkin ada ice breaking, kemudian nanti pembelajarannya itu saya buat dengan fun, dengan game gitu ya Pak. Mungkin dikemas seperti itu mungkin itu akan menjadikan anak lebih tertarik, tidak membuat ngantuk begitu Pak. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu, terutama untuk di jam-jam terakhir itu ya, kegiatan ice breaking, kemudian pembelajarannya menyenangkan dan memanfaatkan media interaktif game itu seperti itu ya. Itu bagus sekali itu Bu. Mungkin bisa dicoba nanti dilaksanakan terkait kegiatan tersebut. Kira-kira untuk rencana kegiatan tersebut Ibu, ice breaking, kemudian pembelajarannya menyenangkan dan game itu tadi perlu adanya persiapan atau dukungan apa saja yang Ibu butuhkan itu untuk mengimplementasikan kegiatan itu? Iya, perlu Pak. Mungkin kan saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan teman yang mungkin punya banyak koleksi ice breaking dan saya sendiri juga akan mencari akan browsing ya Pak, mungkin di YouTube kan banyak sekali seperti itu. Itu rencana saya, kemudian nanti juga saya akan mencoba untuk berusaha belajar membuat rencana pembelajaran agar menarik begitu Pak untuk pembelajaran yang akan datang. Oke Bu Erni, berarti nanti Bu Erni akan istilahnya apa ya, berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dan mencari mungkin rekan guru yang lain yang sudah menerapkan kegiatan ice breaking atau apa yang punya kumpulannya mau ditiru seperti itu gitu. Oke, itu sudah yang ide yang bagus ya. Tinggal nanti kita lihat pelaksanaannya ya Bu. Kira-kira untuk rencana tersebut Bu Erni pelaksanaannya mau kapan itu dilaksanakan? Ya rencana saya sih secepat mungkin Pak, mungkin dalam minggu depan karena saya kan pembelajarannya seminggu 2 kali ya Pak. Mungkin di minggu hari Selasa dan hari Kamis. Mungkin saya akan mempersiapkan di hari Selasanya Pak. Mungkin saya sudah akan mencoba untuk menerapkannya Pak. Oke, di hari Selasa nih Bu. Ya. Oke, hari Selasa. Berarti nanti ini kan hari Sabtu nih Bu. Ya, nanti masih ada hari Senin atau Minggu, Senin. Ya, Senin berarti yang sebelum Ibu masuk ke kelas ya Bu. Nah, kira-kira ya Bu, persiapannya gitu ya, persiapan pelaksanaannya kan itu. Persiapannya yang untuk mengkolaborasikan dengan rekan akan dilaksanakan di hari apa Bu untuk persiapan gitu? Ya maksimal di hari Senin Pak. Di hari Kami sudah bisa koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman dan ya paling tidak sudah teman juga bisa melihat apa yang saya persiapkan dan sebelum saya masuk ke kelas begitu Pak. Jadi bisa saling melihat mungkin dalam apa yang sudah saya buat ada kekurangan atau apa begitu Pak. Oke Bu Erni, oke. Jadi rencananya sudah ada, kemudian pelaksanaannya rencananya di hari Selasa seperti itu. Semoga dapat berjalan seperti yang diharapkan Ibu, dapat berjalan lancar. Idenya sudah bagus itu ya, dan terkait kegiatannya pun sudah sangat menarik itu Bu. Ice breaking, pembelajarannya menyenangkan dan game itu sudah sesuai dengan apa ya, pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu, di mana guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang aman, nyaman gitu untuk siswa, sehingga nanti harapannya pembelajaran itu dapat
mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran itu yang Ibu Erni tentukan. Gitu. Seperti itu. Saya hanya bisa mendoakan semoga lancar, sukses. Itu idenya sudah sangat bagus, luar biasa. Sebagai guru memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Pokoknya jempol lah untuk Bu Erni. Ya, seperti itu saja dari saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Eko penguatannya. Saya semakin mantap ini untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan berdampak positif juga buat anak-anak, Kak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu. Ya, nanti Assalamualaikum. kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya juga ingin melihat Bu, nanti hasilnya seperti apa obrolannya. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi terkait kegiatan setelah implementasi tadi yang kegiatan ice breaking dan lain sebagainya. Gitu. Baik Pak, kita akan ketemu lagi lain waktu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Ini sami-sami Bu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Bu Siti. Iya. Gimana tadi Bu? Maaf Kayaknya tadi. kurang sehat ya. Iya, ini tapi dari ke belakang sebentar. Oke. Iya, Apa? alhamdulillah. Tadi sudah melakukan proses coaching dari Iya. awal sampai akhir. Sudah saya amati dan saya nilai. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Pak Eko setelah kegiatan coaching ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Eko? Oke, di coaching kali ini Ibu, tadi saya dengan Bu Erni sudah melakukan coaching Ibu sesuai dengan alur Tirta dengan mengajukan tujuannya, menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi terkait permasalahannya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Itu sudah saya lakukan, kemudian sehingga pada coaching tadi itu Bu Erni dapat menceritakan terkait permasalahannya dan menentukan solusi-solusinya terkait permasalahan tadi. Seperti itu, Bu. Iya, baik, bagus Pak Eko. Menurut saya ini sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Prosesnya, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan juga Bu Erni juga sudah menyampaikan atau menceritakan gitu secara mengalir dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Eko. Kemudian sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Pak Eko sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Eko? Oke ya Bu, jadi dari kegiatan coaching tadi ya Bu, ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu terkait kompetensi dalam memahami dan mendengarkan secara aktif itu, sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Eko. Coachingnya selamat sudah berhasil. Alhamdulillah, Semoga Bu. bisa berjalan secara konsisten nanti. Amin, 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 amin. Gitu. Terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih juga untuk Bu Siti sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan observasi terkait coaching kali ini dan memberikan refleksi terkait coaching kali ini, padahal kondisi Bu Siti sedang kurang fit nih Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali dan saya doakan semoga Bu Siti cepat diberikan kesembuhan, ya diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Gitu nih Bu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu. Iya.